Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini saya coba membahas tentang bagaimana cara mengukur komponen-komponen yang ada pada blok diagram mikroprosesor data gambar. Nah, ini banyak sekali prosesornya. Ini TV LG Plasma 42 inci di mana masih menggunakan komponen IGBT, transistor IGBT. Nah, di mana komponen ini kalau kita kurang hati-hati dalam pengerjaan, baik bagian input ataupun bagian outputnya, jika pada output ada korslet atau short circuit, maka bisa menyebabkan IGBT rusak lagi. Kemudian penggunaan transistornya yang original juga mempengaruhi. Jika menggunakan yang KW biasanya tidak terlalu kuat terhadap perubahan fluktuasi arus dan tegangan. IGBT itu adalah transistor yang bekerja dengan tegangan dan arus yang tinggi sehingga menghasilkan daya yang besar untuk membangkitkan sinyal ke sumber tegangan dan arus. Rangkaian-rangkaian berikutnya seperti ini. Langkah pertama pengerjaan adalah siapkan apometer. Kita arahkan pada skala buzzer. Jadi di sini ada dua cara pengukuran. Yang pertama adalah mencari komponen yang terhubung secara ground atau secara paralel ke ground. Kemudian diukur secara per komponen untuk secara seri, untuk mengetahui apakah nilai komponen berubah atau sudah putus. Kita mulai dari pengukuran mencari short pada komponen tersebut. Yang pertama, letakkan probe pada ground. Ground bisa diletakkan pada bodi yang menghantar. Lalu arahkan apometer pada posisi buzzer untuk melihat kalau short maka suara akan bunyi beep. Lalu kalau tidak short maka tidak akan menghasilkan bunyi. Nah, yang pertama kita ukur di semua posisi kakinya, kedua sisinya. Nah, jika ditemukan satu komponen yang bunyi, nah kita perhatikan lagi apakah lilitan atau sebuah resistor yang nilainya kecil, misalnya 1 ohm atau 10 ohm. Nah, lalu kita coba ambil kaca pembesar, kita cek komponennya itu. Dari kodenya kita akan mengetahui berapa nilai dari resistor ataupun kapasitor. Bisa dibaca dari nilai kode warna, bandingkan dengan komponen aslinya. Kenapa kita hanya mengukur komponen yang dekat dengan mikroprosesor ini? Karena untuk mengukur kerusakan dari mikroprosesor, selain dari catat fisik seperti retak ataupun gosong, itu tidak bisa. Maka kita hanya bisa mengukur penghubung-penghubung komponen yang ada pada mikroprosesor itu yang terkait. Nah, di sini saya coba satu persatu saya ukur. Jangan ada yang luput. Karena jika ada yang kita silap, maka satu komponen yang short bisa menyebabkan IGBT nanti akan rusak lagi, maka biayanya menjadi sangat mahal karena komponen IGBT yang original itu harganya lumayan mahal. Kemudian jangan ada komponen yang luput dari pengukuran. Jadi tidak boleh bosan, kita harus sabar mengukur. Nah, setelah kita ukur tahap pertama tadi, maka jangan lupa juga probe itu di sekali-sekali diadu atau diarahkan ke ground sehingga kita bisa mendengar apakah apometer auto kita ini masih berfungsi. Terkadang kita ukur apometer sudah mati sehingga suaranya tidak ada lagi. Nah, kita anggap komponennya bagus. Karena apometer tidak menunjukkan bunyi, maka kita sekali-sekali kita adu ke ground.
Setelah kita ukur dan kita cek dengan kaca pembesar, kita lihat apakah solderannya masih bagus ataupun solderannya sudah melindungi dari timah. Maka langkah berikutnya adalah kita bersihkan dengan menggunakan thinner. Tujuannya adalah agar kalau ada kerak-kerak yang menempel pada timah itu terbuka dan bersih, sehingga kita bisa mengukur secara akurat komponen-komponen tersebut. Nah, tadi saya ukur kapasitor elektrolit. Pastikan lagi posisi ground tidak terlepas, karena kalau terlepas juga tidak berbunyi buzzer kita. Nah, ini videonya sayang tidak bisa kita dekatkan secara dekat mendetail sehingga nampak komponen yang diukur akibat dari kamera yang tidak bisa ngezoom terlalu besar. Nah, ketika kita temukan bagian-bagian yang kita curigai, kita ambil kaca pembesar yang lebih bisa membesarkan, maka kita periksa. Langkah berikutnya adalah setelah kita pastikan, dan ini sedang saya thinner. Nah, setelah bersih dan kering, kita ukur komponen secara seri, di mana masing-masing komponen kakinya kita ukur, kita bolak-balik, yang mana dioda, kita cari cara pengukuran untuk dioda, lalu resistor kita ukur nilainya apakah sudah berubah, begitu juga dengan kapasitor. Nah, kebetulan alat ukur avometer Jotek ini bisa mengukur nilai kapasitansi dan bisa mengukur nilai resistor secara akurat walaupun komponen tidak kita bongkar. Setelah kita ukur melalui dua cara paralel dan seri tadi, baru kita dapat kesimpulan apa ada komponen yang rusak atau tidak. Nah, jika tidak ada komponen yang rusak, nah ini contoh pengukurannya, maka kita bisa lanjutkan untuk mengganti transistor IGBT tersebut. Setelah secara akurat dan teliti kita ukur, maka kita pasang transistor IGBT-nya, di mana di sini sudah sangat meminimalisasi kemungkinan kerusakan IGBT lagi. Dalam perbaikan kita terhindar dari kerugian yang besar dan berhasil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.